Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita semua dapat melaksanakan peringatan haul yang mulia Buya Haji Iskandar Zulkarnain sebagai mursyid tarekat, salah satu mursyid tarekat di Yayasan Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya, baik melalui langsung offline ataupun melalui Zoom meeting yang disebut online, yang mana ini merupakan kesyukuran bagi kita. Kemudian tak lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, dan yang telah mengajarkan kita yaitu al-Islam, di mana terkandung di dalamnya al-Islam itu sendiri iman dan juga ihsan, yang insya Allah seyogianya lah kita juga telah merasakan nikmat daripada al-Islam, iman dan ihsan itu. Kemudian tak lupa kita sampaikan juga salam khidmat kita yang sehalis-halisnya kepada para aulia-aulia Allah, khususan para ahli silsilah tarikat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah, yang dari masa ke masa mengajarkan, mengemban ajaran tarikatullah ini, yang sebenarnya juga mempertaruhkan hidupnya untuk kelangsungan ajaran ini. Jadi tidak lupa kita menyampaikan salam khidmat kepada para beliau-beliau yang disini. Hadirin hadirat yang kami muliakan, pertama kali saya mengucapkan yang terhormat keluarga besar dari Yang Mulia Ayahanda Guru Profesor Dr. Haji Sayyidi Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi. Kemudian yang saya hormati keluarga besar Yang Mulia Buya Sayyidi Syekh Haji Iskandar Zulkarnain. Dan yang ketiga, seluruh jemaah yang hadir, baik langsung ataupun lewat Zoom, lewat online, lewat offline, seluruh jemaah Tarikat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah yang kami sayangi, kami kasihi, kami muliakan, dan kami banggakan. Kami merasa bangga khususnya pada saat ini, bukan sekedar kata-kata, sudah datang ke Surau Darul Amin, sudah mau mengikuti Zoom meeting ini. Kami merasakan memberikan apresiasi, dan kami merasa bangga dengan kehadiran seluruh jemaah tarikat yang ada ini. Pertama kali kami mengucapkan, sebelum memulai acara tausiah ini, kami mengucapkan, tak lupa karena masih dalam bulan Syawal ini, selamat Hari Raya Aidil Fitri 1444 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di mana di bulan Syawal, bulan kemenangan, juga sekaligus pada hari ketiga ini, pada saatnya kebetulan ketepatan juga kita merayakan haul yang mulia Buya Iskandar. Haul ini sebenarnya adalah haul ini memuliakan, mengenang, mengambil hikmah dari perjalanan hidup beliau, khususnya terkhusus bagi ahli bait beliau, keturunan beliau, dan juga bagi murid-murid beliau.
Jadi pada hakikatnya bahwa dikatakan juga dalam Al-Quran, kisah para nabi-nabi dan para rasul-rasul itu sesungguhnya merupakan petunjuk, merupakan iktibar, merupakan pelajaran bagi kaum yang akan datang, khususnya kaum muslimin. Demikian juga sebenarnya kisah para sahabat, para solihin, para syadikin, para ahli silsilah, itu juga merupakan iktibar ataupun pelajaran yang besar ya. Termasuk pada hari ini kita memperingati haul yang mulia Buya Iskandar ya. Dan untuk saya sampaikan bahwa kalau haul, saya ceritakan sedikit, bahwa haul ini tentulah kita harus menceritakan daripada riwayat hidup yang kita peringati ini. Kalau haul yang mulia Buya Iskandar, kita bacakanlah kisah yang mulia Buya Iskandar. Kalau haul yang mulia Ayahanda Guru, kita bacakanlah kisah yang mulia Ayahanda Guru. Namun di sini juga saya sampaikan, kalau pada hari guru, yaitu hari tanggal 20 Juni, saya sampaikan sedikit di sini, tanggal 20 Juni itu awalnya dulu merupakan hari keputraan. Hari keputraan daripada yang mulia Ayahanda Guru. Di mana dulu-dulu itu, dalam setiap hari keputraan itu, selalu dibacakan kisah hidup beliau. Namun di tahun 90-an, sekitar tahun 1990-an, di tahun 90-an, yang mulia Ayahanda Guru itu menetapkan hari keputraan beliau itu menjadi hari guru. Yang bermakna hari guru itu bukan hanya untuk beliau, hari seluruh guru-guru Tarikat Naqsabandi. Atau dengan kata lain, hari guru itu juga adalah sama dengan hari silsilah. Jadi setelah penetapan daripada yang mulia Ayahanda Guru itu hari guru yang juga merupakan ahli silsilah, maka ada beberapa kali pada perayaan hari guru, kisah yang dibacakan tidak hanya riwayat hidup yang mulia Ayahanda Guru Profesor Dr. Haji Sayyidi Syekh Qadirul Yahya. Ada beberapa kali pernah dibacakan kisah yang mulia nenek guru Sayyidi Syekh Muhammad Hasim dari Buayan. Saya juga pernah membacakannya. Ada juga pernah dibacakan kisah yang mulia moyang guru Sayyidi Syekh Haji Sulaiman Huta Pungkut. Dan kebetulan juga saya sendiri pernah membacakan riwayat hidup daripada Sayyidi Syekh Maulana Khalid Kurdi, ahli silsilah yang ke-29. Ada nanti sangat baik apabila kisah-kisah hidup para ahli silsilah itu kita baca, kita pelajari ya. Karena ternyata di mana nanti letak inti ketarikatan itu. Karena kehidupan mereka itu sebagai pribadi manusia berbeda-beda ya. Ada yang kehidupannya fakir, sederhana. Ada yang sebagai pejabat, ada yang macam-macam. Bahkan ada yang orang kaya, bahkan ada yang sangat kaya pun. Bahkan ada ahli silsilah kita yang merupakan orang terkaya di negerinya. Itu ada sebagai penasihat agung kerajaan. Dan yang luar biasa, sebenarnya sejarah dunia yang terjadi, terutama di Asia, di belakang daripada sejarah dunia yang terjadi itu ada terlibat para aulia-aulia Allah, ahli silsilah daripada Tarikat Naqsabandiyah ini. Ya, daripada itu jelas sekali dari mulai pergolakan jatuhnya Baghdad, meluasnya kerajaan Genghis Khan yang akhirnya menjadi dinasti Islam. Di situ berperan para ahli silsilah daripada Tarikat Naqsabandiyah. Nah, jadi intinya haul ini kita peringati, kita muliakan untuk mengambil iktibar, ya, kita kenang untuk mengambil iktibar daripada pelajaran kisah hidup. Jadi pada hari haul yang mulia Buya Iskandar ini, kita bacakanlah kisah hidup beliau, coba sedikit. Kisah hidup yang tercatat sama saya yang ada pada saat ini saya ceritakan aja awal sedikit. Ini bermula, kisah ini ditulis oleh beberapa orang mahasiswa Universitas Pancabudi yang merupakan ikhwan Tarikat Naqsabandi dan sekaligus anak surau. Jadi ada beberapa orang sejarahnya ini yang memohon kepada waktu itu kepada yang mulia Buya Iskandar untuk diwawancarai. Jadi beberapa orang anak surau ini yang juga mahasiswa.
Kemudian terjadilah wawancara itu, dicatatlah beberapa kisah itu, mereka mencatatnya. Hasil dari wawancara itu, waktu itu saya minta kopinya satu. Kemudian setelah kopinya satu, saya merupakan kebiasaan, saya susun kembali, saya tabelkan, dan kemudian ada beberapa hal yang saya ingat, saya tambahkan. Jadi ini sebenarnya jasa dari beberapa anak surau di masa yang beliau yang mulai menulis tentang kisah hidup dia. Kalau tidak salah tahun 2001 atau tahun 2002 setelah beliau menjadi mursyid menjadi mursyid tarekat di Yayasan Profesor Dr. Haji Qadir Yahya. Dalam kesempatan ini saya nanti hanya ingin menyampaikan, namun yang penting-penting saja ya, yang penting-penting karena banyak sekali apa. Baiklah, saya akan mulai pembacaan kisah riwayat hidup beliau. Beliau dilahirkan di Bukit Tinggi, merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yang mulia ayahanda guru Profesor Dr. Sayyidi Syekh Haji Qadirun Yahya dan Umi atau yang disebut Hajah Habibah. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni 1951, yaitu di sebuah rumah daripada kakek dari sebelah ibu yang bernama Haji Jalaluddin, di mana rumah tersebut pada hari ini sudah menjadi masjid yang bernama Baitul Jalal. Beliau lahir sebenarnya dengan nama Zulkifli. Jadi pada waktu itu yang mulia Anda Guru suluk di Buayan, ada kawan seperguruan daripada yang mulia Anda Guru yang bernama Haji Sulaiman yang merupakan anak nenek guru. Waktu itu menyampaikan kalau tolonglah beri nanti kalau anak tuan lahir tolonglah beri nama Zulkifli. Jadi beliau lahir dengan nama Zulkifli. Namun menjelang umur beliau 1 tahun, karena mungkin ada sering sakit dan apa, setelah umur beliau menjelang 1 tahun, yang mulia ayahanda guru menukar nama beliau, itulah menjadi Iskandar Zulkarnain. Dan setelah pada umur 21 tahun setelah bertukar nama, yang mulia ayah Anda Guru menjumpai lagi Pak Haji Sulaiman dan mengatakan, inilah anak yang dulu yang bernama Zulkifli, sekarang sudah namanya menjadi Iskandar Zulkarnain. Setelah diperkenalkan, dijawab oleh Pak Haji Sulaiman, oh ya, ini nama yang Zulkifli dulu, sekarang namanya sudah Iskandar Zulkarnain. Ya, begitulah jawabnya. Nah, di sini ada catatan kenapa yang mulia ayah Anda Guru membawa beliau menemui Pak Haji Sulaiman kembali, karena nama Zulkifli tadi diberikan sewaktu suluk, maka untuk mencabutnya mestilah menjumpai orang yang memberikan nama tersebut. Sebelum melanjut lagi, beliau mempunyai 6 orang anak. Yang pertama bernama Putri Mari Aneke atau yang sering dipanggil Kak Rien. Yang kedua bernama Abangda Ahmad Mutakin yang dipanggil Bang Opin. Yang ketiga Nur Aini Kemalasari Istiqamah yang bernama Kak Tika. Kemudian yang keempat bernama Bang Muas Abdullah atau Bang Muas yang sekarang jadi pengurus masjid. Dan mungkin kalau di Darul Amin ada berhadapan di depan para audiens. Yang kelima dan keenam kembar yaitu Kak Sri Rembulan yang dipanggil Kak Bulan dan Sri Purnama yang dipanggil Kak Nana. Itu setelah besar beliau menunaikan ibadah haji pada tahun 1971. Di masa mudanya beliau juga banyak hobi seperti main tenis meja, main bola kaki, main voli dan sebagainya. Cuma yang waktu itu beliau tekuni itu adalah olahraga bela diri, karate. Waktu itu namanya tako, tangan kosong nama olahraganya. Jadi beliau dulu sempat udah itu belajar ilmu bela diri karate itu, belajar sampai udah mulai tingkat yang tinggi, udah sampai lewat dan hitam, udah sampai dan 1 itu. Cuman ketika ilmu karate itu sudah makin dalam, ternyata mulai memakai hal-hal yang bersifat metafisis, yang memakai kebatinan, yang dalam catatan ini tidak cocok dengan agama Islam. Jadi dan itu dari tim Sumatera Utara pada waktu itu udah sampai tanding menerima tim Singapura. Tim Singapura beliau ikut, dan pada waktu itu untuk diketahui juara dunia karate itu dari Singapura. Jadi ada salah satu cerita walaupun di sini nggak dicatat. Ketika beliau belajar karate suatu hari,
Ada sampai tingkat tertentu mereka pada suatu setelah latihan-latihan disuruh mengheningkan nafas, mengheningkan cipta, tenang begitu. Nanti gurunya itu menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan apa, tarik nafas, buang nafas, tarik, tenang, heningkan, dan nafas. Jadi rupanya pada waktu itu, disitulah, nanti ketahuan belakangan ini, disitulah gurunya memasukkan ilmu-ilmu kebatinan itu, memanggil yang mulia Buya Iskandar nih. Itu kira-kira kata-katanya begini, bahasa saya langsung aja, kau pun kata, tadi selama tadi, kau ingat saja pula ayah kau, kata. Kau ingat aja pula ayah kau. Jadi mohon maaf, ilmu gurunya itu nggak bisa masuk. Jadi ini begitulah luar biasanya. Ketika mursyid itu selalu dipegang, gangguan dari kiri kanan, dari gangguan jemalah nggak bisa masuk itu. Itu luar biasa ya. Itu terkejut. Beliau sendiri pun terkejut. Jadi ketika itulah bahasa daripada guru karate. Kau pun asik, kau ingat saja pula ayah kau. Itu lagi gitu. Itulah luar biasa hal-hal yang dia alami. Dan setelah itu dia memang tidak melanjutkan olahraga karate dari tersebut. Itulah salah satu pengalaman yang dari masa kecilnya. Yang lain-lain banyak. Beliau juga pemain catur yang tangguh dan segala macam dan apa semua. Namun dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan sejarah beliau berguru. Beliau masuk tarikat. Ini sejarah berguru ya, sejarah kehidupan ke tarikat. Beliau masuk tarikat di tahun 1965. Pada waktu umur 14 tahun. Dan kemudian suluk pertama beliau, walaupun beliau tinggal di Medan, tapi suluk pertama beliau di Jakarta. Surau dulu bukanlah di Sawangan sekarang ini, bukan juga di Cilandak, tapi surau pertama itu dulu di Prapanca, dekat Blok M. Yaitu suluknya pada tahun 1968 pada waktu umur 17 tahun. Kemudian beliau ada gangguan. Di masa SMA beliau itu juga selalu dibawa oleh Yang Mulia Ayah Guru, orang tuanya Yang Mulia Anda Guru, untuk ziarah-ziarah ke makam-makam para syekh-syekh besar, khususnya yang ada di Sumatera Barat, juga yang di Langkat, nenek guru Sayyidi Syekh Abdul Wahab Rokan di Silam, dan kemudian itulah yang selalu mereka bawa. Tadi saya ingatkan setelah berjalannya waktu, di tahun 1971 beliau itu naik haji. Jadi ketika beliau naik haji, dia naik haji dengan ibunya, dengan ibunda. Ya, dia naik haji berdua saja dengan ibunya, itu yang Umi yang disebut Haji Habibah. Pada waktu rupanya tanpa sadar, sebelum dia naik haji, sebelum naik haji beliau bernazar. Nazarnya, kalau saya berhasil naik haji dengan baik, saya akan mengunjungi Syekh Muhammad Said Bonjol di Sumatera Barat. Itulah nazar. Nazar ini dia niatkan dalam hati tanpa memberitahu orang lain. Dan pendek kata, setelah naik haji dia merasa selamat dan semua. Setelah pulang naik haji, dia menyampaikan hal ikhwal nazar dia kepada Yang Mulia Ayahanda Guru yang sebelumnya tidak pernah ditanya. Jadi pada waktu itu, setelah itu dia sampaikan kepada Yang Mulia Ayahanda Guru bahwa dia ada menazar untuk pergi, ya apakah mengabdi atau apa ke nenek Syekh Muhammad Said di Bonjol. Pada waktu Ayahanda Guru tidak menjawab langsung. Dan pada waktu itu Yang Mulia Ayahanda Guru secara fisik belum kenal dengan nenek Syekh Muhammad Said Bonjol itu, belum kenal secara fisik. Walaupun nanti di belakang hari Yang Mulia Ayahanda Guru itu berkenalan dengan nenek Syekh Muhammad Said Bonjol. Kemudian setelah menunda beberapa saat, Yang Mulia Ayahanda Guru ternyata memanggil beliau kembali dan mengizinkan beliau untuk pergi ke sana. Ini bahasa dalam Quran. Karena Yang Mulia Ayahanda Guru sudah mencek secara metafisis dan mengatakan bahwa Syekh Muhammad Said dari Bonjol sempurna hilangnya dalam ma'rifatullah.
Silahkan. Jadi beliau pernah bermukim beberapa waktu